langsung saja cerita diawali dengan ketika seorang mahasiswa di sebuah universitas sedang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Para dosen dan para satpam yang mengetahui hal itu segera menuju ke lantai atas untuk menyelamatkan mahasiswa. Namun sayangnya ketika mereka tiba di sana, anak itu langsung melompat dan film pun baru dimulai. Di sebuah universitas ada seorang profesor yang bernama Nietzsche yang saat itu sedang mengajar di kelas menjelaskan bahwa insomnia adalah gangguan pikiran yang sulit tidur karena merasa stres dan mencemaskan sesuatu hal. Pada situasi tertentu, gejala insomnia bisa menjadi berlebihan. Itu karena ketika penderitanya kekurangan waktu untuk tidur dalam waktu yang sangat lama. Mungkin berbulan-bulan maupun sampai bertahun-tahunan mengalami gejala tersebut. Dan keadaan pun juga membuat mental manusia menjadi terganggu. Bahkan kasus seperti ini bisa berlanjut di hari-hari berikutnya, bahkan tidak bisa tidur sampai 1 minggu penuh. Hal tersebut bisa memberikan hal aneh-aneh pada diri manusia, seperti berhalusinasi dan berlebihan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh. Kemudian seorang siswi yang bernama Jane yang menceritakan bahwa ia tidak pernah tidur selama 3 hari penuh ketika ia masih duduk di kelas 3 SMP. Sejak orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penjahat, Jane dan adiknya, yaitu Jun, harus tinggal di rumah neneknya. Saat tinggal di sana, Jane selalu mencemaskan keadaan rumah. Setiap kali Jane tidak bisa tidur, ia akan belajar sampai jam malam, yaitu jam 2 pagi. Dan ketika jam 3 pagi, Jane pergi ke pasar membeli bahan-bahan untuk jualan makanan sebagai bisnisnya. Suatu hari Jane mendapatkan surat tentang biaya rumah sewa yang sebesar 728.000 baht atau setara dengan 317 juta rupiah. Karena Jane kemudian menceritakan kejadian itu pada Prof. Nietzsche serta berniat mengundurkan diri dari universitas agar ia bisa langsung kerja untuk melunasi hutangnya. Namun Prof. Nietzsche tidak mau kehilangan mahasiswi terbaiknya. Ia pun menyuruh Jane menghubungi sebuah perusahaan farmasi bernama sebut saja Werden yang mencari sukarelawan untuk eksperimen dalam pembuatan obat yang baru. Singkatnya, Jane pun menerima tawaran Nietzsche yang langsung ia bertemu dengan direktur perusahaan Werden itu yang bernama Hans Miller. Hans kemudian menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang menjalankan sebuah eksperimen bernama The Deep yang terdiri dari 3 level. Setiap level memiliki durasi yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Dalam eksperimen pertama, seorang akan diminta tidak tidur selama beberapa hari agar mereka bisa menghasilkan suatu hormon yang dinamakan oratonin yang dapat digunakan untuk mengobati banyak penyakit mati otak. Setiap level memiliki durasi yang berbeda-beda. Pada setiap orangnya dalam eksperimen pertama, seorang akan diminta tidak tidur selama beberapa hari agar mereka bisa menghasilkan suatu hormon yang dinamakan oratonin yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit mati otak. Semakin tinggi levelnya, maka oratonin yang dihasilkan akan semakin banyak. Dan semakin banyak juga bayaran yang akan didapat. Dan akhirnya Jane mengikuti eksperimen pada level 1 dengan bayaran 100.000 baht atau sekitar 43 juta rupiah. Setelah menandatangani surat persetujuan, Hen langsung kemudian menyuntikkan microchip yang berfungsi mengumpulkan oratonin dari otak Jane. Selain itu, Jane harus memakai jam khusus yang dapat mendeteksi detak jantung, serta menghitung jumlah oratonin yang telah terkumpul. Jika jam itu menunjukkan angka 100%, maka tugas Jane selesai dan bisa mendapatkan uangnya. Sebelum pergi dari tempat itu, Hans mengingatkan pada Jane bahwa ia harus merahasiakan eksperimen ini. Dan aturannya, Jane tidak boleh tertidur karena jika ia tertidur selama lebih dari 1 menit, microchipnya kemungkinan akan menghentikan detak jantungnya. Saat malam itu, Jane merasa cemas dengan keadaan neneknya. Ia pun menengok neneknya, namun sangat mengejutkan ketika Jane melihat neneknya terbaring tanpa pergerakan dan ternyata neneknya cuma mencari gigi palsu di bawah meja. Jane sangat menyayangi neneknya karena ia merasa hanya nenek dan Jun adiknya saja keluarganya. Tak lama kemudian, Jane melihat Jun, adiknya, pulang malam-malam bersama seorang pria dengan mobil dan membuat Jane marah pada Jun.
Ditambah adiknya ini tidak membalas chatnya. แล้วไลน์ไปอ่ะหัดตอบบ้างได้ปะ Dan pulang terlalu malam, mereka berdua bertengkar hingga akhirnya Jane tak sengaja menjatuhkan HP milik Jun hingga HP-nya rusak. Besoknya ketika Jane makan siang di kantin, tiba-tiba mahasiswa bernama Win datang dan mengetahui Jane mengikuti eksperimen Deep. Win merupakan seorang yang sangat suka pesta pora dengan kawan-kawannya daripada belajar. Makanya ia memiliki jam tidur yang sedikit. Ternyata alasan Win tahu kalau Jane mengikuti Deep karena ia juga mengikuti eksperimen Deep ini. Selain Win, ada juga seorang mahasiswi bernama Chin yang juga mengikuti eksperimen Deep. Chin merupakan selegram yang sangat banyak pengikut, namun ia stres karena dipaksa untuk belajar di universitas ini, yaitu Universitas Kedokteran. Tentunya orang tuanya yang memaksa, hingga membuat Chin susah tidur. Tidak hanya mereka, ada satu mahasiswa lagi yang ternyata ikut eksperimen Deep, yang sangat menyukai Chin, yaitu Paige. Karena mereka berempat sama-sama mengikuti eksperimen Deep, mereka pun saling meminta kontak WA untuk saling berkomunikasi. Mereka berempat menghabiskan waktu sehari-harinya seperti biasa dan tidak tidur hingga pada hari ketiga mereka akhirnya berhasil menyelesaikan eksperimen tersebut dan tentunya mendapatkan uang yang sangat banyak. Dengan uang itu cukuplah untuk memenuhi keinginan mereka. Jane kemudian membelikan Jun HP baru serta membayar sebagian hutangnya. Untuk merayakan keberhasilan ini mereka membuat grup chat dan berniat untuk menjalankan semua level dari Deep ini, yang tentunya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga keinginan terbesar mereka bisa terwujud. Beberapa hari kemudian mereka menemui Hans lagi dan akan melakukan eksperimen level 2, di mana eksperimen itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan oratonim berkumpul lebih banyak. Awalnya mereka agak ragu setelah mendengarkan penjelasan Hans, tetapi mengingat bayarannya mencapai 500.000 baht atau sekitar 218 juta, mereka jadi menghayalkan sesuatu yang besar mereka inginkan. Berharap bisa terwujud, dengan begitu mereka mengikutinya. Singkat filmnya, setelah mereka bisa melewati hari ketiga, si Win mulai merasakan pusing yang tinggi dan halusinasi yang aneh-aneh sampai-sampai memukul salah satu temannya karena ia mengejek Win. Sekarang ke Jane yang mulai aneh-aneh dan sering memarahi adiknya Jun. Bahkan saat Jane melakukan pelatihan, ia mulai berhalusinasi yang sangat aneh. Ditambah lagi saat melihat mayat itu, ia bahkan melihat neneknya sendiri yang menjadi hantu. Saat mereka berkumpul, Jane tanpa sengaja melihat persentase dari Win lebih banyak dibandingkan yang lainnya. วินปกติแกออกกำลังกายใช่ปะ Hal itu buat Jane sadar kalau mereka harus lebih banyak bergerak, semacam olahraga lah, agar oratonim yang mereka hasilkan lebih cepat berkumpul, sehingga mereka berencana melakukan pesta pora di rumah Paige. Untuk membuat mereka tidak tidur malam itu, Win pun memiliki ide, yaitu mencampurkan obat mujarab pada minuman mereka. Dengan cara ini, Win sangat yakin mereka bisa melewati malam ini dan sampai hari keempat tanpa tertidur. Walaupun saat itu Jane menolak obat itu karena menganggap sangat berbahaya untuk kesehatannya, tetapi Jane pun mau minum minuman tersebut karena ia tidak ingin tidur selamanya. แต่เคยนี่ก็ผลข้างเคียงถึงขั้นสโตรกเลยนะเว้ย Setelah itu mereka mulai beraerobik dan melakukan dance. Hingga akhirnya Jane pun mulai kehilangan kesadarannya. Saat itu ia mulai mendekati Win dan langsung menciumnya karena ia tahu kalau Win menyukainya. Sekarang ke Chin yang sedang berada di toilet, ia tak sengaja mendengar suara-suara aneh dari kamar milik Paige. Dan ketika ia masuk ruangan itu sangat mengagetkan bahwa Paige selama ini telah membuntutinya. Seketika hal itu membuat Jin merasa sangat ketakutan dan ia pingsan. Jin yang melihat itu sangat shock karena Jin berada di ambang kematian. Jin dan Win berusaha membangunkan Jin. Untungnya mereka berhasil membuat Jin hidup lagi. Setelah kejadian itu mereka berempat segera menemui Hans dan memutuskan tidak pernah lagi mengikuti eksperimen Deep ini. Hans berusaha meyakinkan mereka bahwa jika mereka mengikuti yang level 3, maka ia akan memberikan uang yang banyak, yaitu 1 juta baht atau sekitar 450 juta rupiah. Tetapi karena mereka tak ingin kehilangan nyawa, mereka memilih untuk tidak mengikuti eksperimen yang sangat berbahaya ini. Sorry. Di kampus, Paige mencoba meminta maaf pada Jin dan berkata kalau ia melakukan ini karena Paige menyukai dan ingin memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. ขอโทษอะไร
อะไรวะ Tetapi karena Chin terlalu kemarahan, ia akhirnya meninggalkan Paige begitu saja. Sementara Jane mulai mendapatkan kejadian baru, yaitu masalah. คะแนนสปอตเทสหล่นหวบเลย Dikarenakan ia jarang belajar sehingga membuat nilainya menurun. Bahkan saking kesalnya, Jane malah menyuruh Win untuk jauh-jauh darinya. Karena Jane mau fokus belajar saja dan tidak mau pacaran. Saat Jane hendak pulang, tiba-tiba saja ada kerumunan dan Jane penasaran yang ternyata ada mahasiswa lain yang mengikuti eksperimen Deep tetapi gagal dan meninggal. Saat malam, Jane memeriksa neneknya, namun saat itu neneknya tidak sadarkan diri, sehingga neneknya harus ia bawa ke RS. Di RS tiba-tiba Jun datang dan memberikan uang pada Jane untuk biaya operasi neneknya. Sangat mengagetkan bagi Jane. ยาเส้นเลือดในสมองแตกอะเราผ่าตัด Dari mana Jun mendapatkan uang sebanyak itu? Tetapi ketika Jane melihat logo perusahaan Werden itu, ia langsung memarahi Jun untuk jangan mengikuti eksperimen berbahaya itu. ทำไมทำอะไรไม่ปรึกษากันเลยวะ Di tempat lain, si Win yang sangat marah dengan ayahnya karena membuang seluruh barang-barang almarhum ibunya, ที่พ่อรังแม่ไว้ไม่ได้ karena hanya itu kenangan yang tersimpan yang Win miliki dengan ibunya. Win juga menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya karena ia mengira bahwa ayahnya membiarkan ibunya bunuh diri. Sementara si Jane harus menuju perusahaan Deep itu untuk menghentikan Jun adiknya. Namun saat sampai di sana, si Jun ternyata sudah di sana juga dan sudah menerima chip dari level 2. จูนบอกแล้วไง เรื่องเงินอะ Melihat itu, Jane sangat-sangat marah serta mengancam Hans bahwa ia akan melaporkannya ke polisi. Akan tetapi si Hans malah mengancam balik bahwa ia tak akan melepaskan chip yang ada pada Jun. Treatment has started. Jika Jin dan teman-temannya tidak mengikuti eksperimen level 3, Jane pun berusaha meminta bantuan pada teman-temannya agar adiknya selamat, namun Paige dan Chin menolak karena mereka tak mau mengorbankan nyawanya sendiri. ก็ยังไม่อยากตายด้วย Tetapi kayaknya mereka tak bisa meninggalkan Jane seorang diri, apalagi Jane adalah sahabat yang baik. Sehingga mereka menerima tawaran level 3 yang berbahaya demi membantu Jane. Karena mereka tahu kalau level 3 sangat sulit untuk dilakukan, Jane meminta tolong kepada Profesor Micha untuk membantu mereka agar selamat sampai eksperimen berakhir. Saat itu Profesor Micha mengatakan bahwa ia akan memberikan cairan super setiap hari agar mereka tidak cepat mengantuk. เอ็กซ์รอให้พวกเราทุกคนแหละวัน Dan ia menyuruh Jane untuk segera menghubunginya dikalau-kalau sesuatu terjadi pada mereka. Awalnya mereka semua bisa melewati hari pertama, kedua, dan ketiga tanpa hambatan. Namun pada hari ke-6, beberapa di antara mereka sudah mulai mengantuk yang sangat berat hingga mereka jadi bisa berhalusinasi. Sampai saat mereka semua sadar kembali, kekacauan terjadi. Mereka semua jadi pemarah dan menyerang satu sama lain. Win dan Paige berkelahi keras. Dengan kejadian itu, Jane mencoba menelpon Profesor Micha, namun Profesor Micha tidak menjawab Jane. Jane pun berlari menuju ruangan Profesor Micha. Sungguh mengejutkan ketika Jane menyadari bahwa Profesor Micha adalah bos dari perusahaan Werden ini yang melakukan eksperimen Deep. ถ้าสนใจเรา Tiba-tiba saja Profesor Micha memergoki Jane, sehingga Jane berlari menemui kawan-kawannya. Namun ketika Jane hendak menelpon polisi seperti biasa, sinyal HP mereka menghilang. ไม่มีสัญญาณว่ะ Serta anehnya, pintu di ruangan itu terkunci dengan sendirinya. Di hari ke-7, mereka semua sudah mulai marah gila sampai-sampai Chin pun menghancurkan seluruh CCTV di ruangan ini. Beberapa saat kemudian, si Win yang sedang duduk lemas tiba-tiba terjatuh dan kehilangan kesadaran. Hingga akhirnya Win meninggal. Profesor Micha yang melihat Win pun segera ia bawa pada ruangannya. Tetapi setelah ia mengambil microchip milik Win, tahu-tahu Win hidup kembali dan langsung menyerang Profesor Micha. Dan ternyata setelah Jin menghancurkan seluruh CCTV yang ada, mereka menemukan sebuah cairan zat yang dapat mengakibatkan serangan jantung sementara dan memberikannya pada Win agar mereka bisa mencari tahu cara untuk melepaskan microchip yang ada pada tubuh mereka. Dijelaskan sekarang alasan kenapa Profesor Micha melakukan semua ini adalah untuk menyelamatkan kekasihnya yang telah mengalami mati otak selama bertahun-tahun. ไปกับพวกหนูทำไมอะคะ Diceritakan juga kekasihnya yang bernama Jack ini seringkali melakukan pelatihan terhadap dirinya sendiri. Hingga suatu ketika saat ia kekurangan tidur serta mengalami halusinasi, Jack tanpa sadar langsung melompat dari atas gedung dan akhirnya mengalami mati otak. แล้วก็ผลัดตกลงมาจากตึก
Berbagai cara telah dilakukan Profesor Micha untuk membuat Jack sadar dari koma, termasuk eksperimen Deep ini. Ia bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai subjek eksperimen ini, akan tetapi อาจารย์เป็นคนดูแลพวกเธอ4 คน oratonim yang dihasilkan oleh satu orang belum cukup untuk menyembuhkan Jack. Makanya Micha terpaksa mencari subjek yang lebih banyak dengan harga yang banyak juga. Tujuannya adalah untuk mendapatkan oratonim yang lebih banyak. Saat Jane dan teman-temannya mulai lengah, tiba-tiba Micha mengambil obat bius lalu disuntikkan pada Jane hingga akhirnya Jane pingsan. Lalu Win dan Paige berusaha menghentikan Profesor Micha, tetapi Micha terus brutal. Untungnya si Chin memukul menggunakan alat ketik sampai Micha pingsan. Lalu Win mencoba membangunkan Jane, akan tetapi obat bius itu sangatlah pekat. Jane mulai kehilangan detak jantungnya. Sampai-sampai si Jane berhenti untuk bernafas. Mereka semua sangat panik dan sedih melihat Jane yang diambang kematian. Lalu Jun yang sedih ini mencoba memukul-mukul kakaknya ini dan itu berhasil membuat Jane sadar. Dengan kejadian itu, Profesor Micha ditangkap oleh polisi karena telah membuka eksperimen ilegal dan membahayakan nyawa manusia. Namun kejadian itu membuat mereka semua sadar dengan kehidupan yang lebih baik, saling memaafkan dan memberikan kenyamanan baik dirinya sendiri maupun keluarganya, dan akhir yang bahagia. Oke sobat film, itulah kisah dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe, komen, kalau mau request silahkan tulis di kolom komentar. Jadi bagaimana menurut sobat film ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.